Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardida, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Unggulan Husada Banjarmasin pada kelas 10 Farmasi materi larutan elektrolit dan non-elektrolit menggunakan model problem based learning. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Hari dan tanggal berapa hari ini anak-anak? Hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa hari ini yang tidak hadir? Alma, apa keterangannya Alma? Ada acara keluarga. Siapa lagi yang tidak hadir selain Alma? Sudah, satu orang saja. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta tolong kita berdoa dulu. Pimpin doanya, Muhammad Jihad. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan hari ini kegiatan pembelajaran kita lancar dan kalian mendapat ilmu yang barokah. Anak-anak semuanya, masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Ikatan kimia, Bu. Ada ikatan ion dan ikatan Kovalen. Siapa yang bisa memberikan contoh senyawa ion? Putri? Ya, Putri dulu. Apa nak? Contoh senyawa ion adalah MgBr2 atau magnesium bromida. Magnesium bromida, MgBr2. Silakan Adel. Contoh senyawa ion adalah NaCl atau natrium klorida. Ya, mantap sekali, masih ingat ya. Semua yang lain masih ingat? Ada senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, materi yang sudah kita pelajari itu ada hubungannya dengan materi kita sekarang, Bintan. Begini anak-anak, kalian ada yang pernah melihat orang mencari ikan menggunakan alat setrum? Ada yang pernah? Sudah tahu semua? Itu stick atau alat setrum diberikan aliran listrik ya. Sticknya itu pintar dicelupkan ke air ya. Kita celupkan ke air. Coba kalian renungkan, itu sticknya itu langsung ke ikannya kah kena, atau dari air lalu di sekitarnya itu makhluk hidup termasuk ikan pada mati atau oleng ya? Berarti larutan atau air sungai tersebut mampu menghantarkan listrik atau tidak? Mengapa air sungai tersebut menghantarkan listrik? Ada yang tahu? Mengapa air sungai tersebut mampu menghantarkan listrik? Nah, untuk menjawab itu, hari ini kita akan mempelajari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut.
Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran block-based learning berbantuan media LKPD, peserta didik atau kalian mampu menganalisis larutan yang bersifat elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listrik dengan benar. Menyimpulkan larutan yang bersifat elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Dan yang terakhir, kalian mampu melakukan percobaan daya hantar listrik pada beberapa larutan dengan benar. Ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sebelumnya sudah kita atur. Duduk berkelompok, nanti ibu bagi kalian LKPD. Silakan, mejanya diatur, duduk berhadapan. Ya, silakan. Nah, sekarang kalian perhatikan di depan ini ada wacana permasalahan, kemudian ada juga di LKPD kalian ini terkait banjir. Ibu minta tolong salah satu dari kalian membaca redaksinya secara singkat saja. Siapa yang mau bersedia? Ya, Alkitra. Ya, sudah cukup. Dari redaksi yang kalian sudah baca, kemudian dipahami, kira-kira pertanyaan apa yang muncul di kepala kalian? Bisa disampaikan. Siapa yang mau menyampaikan? Oh, David. Silakan, David. Mengapa listrik sering dipadamkan pada saat banjir melanda? Mengapa listrik dipadamkan pada saat banjir? Ada yang bisa menjawab? Kenapa, yo? Ah ya, betul, bisa konslet karena arus yang diberikannya besar. Ada lagi? Fadil, silakan. Dengan adanya listrik pada saat banjir dapat menjadi resiko yang mengancam keselamatan warga seperti korsleting listrik. Iya, betul sekali, mantap. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Yeni, silakan Yeni. Air sungai dan air banjir itu bisa menghantarkan listrik nggak? Iya, tadi seperti yang pada orang menyetrum ikan, ikannya juga oleng, makhluk hidup yang di sekitarnya bisa mati, berarti air sungai kira-kira bisa menghantarkan listrik. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Ya, Holis. Silakan Holis. Apa hubungannya antara daya hantar listrik dengan larutan elektrolit yang akan kita pelajari? Hubungan daya hantar listrik dengan larutan elektrolit yang akan kita pelajari. Oke, itu Ibu tampung dulu pertanyaannya. Apalagi dari permasalahan itu redaksi tentang banjir, kira-kira pertanyaan apa yang muncul, nak? Ya, Fatimah, silakan. Bagaimana cara mengetahui bahwa suatu larutan bersifat elektrolit dan non-elektrolit dan akan bersifat larutan elektrolit tersebut? Nah, mantap. Untuk menjawab semua itu, maka nanti kalian secara berkelompok, kita melakukan penggalian materi pembelajaran tentang larutan elektrolit non-elektrolit, kemudian kita melakukan nanti penyelidikan terhadap beberapa larutan. Jadi kita tahu, nanti kita hubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebenarnya satu lagi pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita mengetahui suatu larutan dapat menghantarkan listrik atau tidak. Nah, maka itu kita sama-sama kalian berkelompok browsing internet, buka bukunya halaman 150, buka modulnya yang sudah Ibu kirim, kemudian bisa membuka YouTube terkait larutan elektrolit dan non-elektrolit, kalian diskusikan, nanti kalian tuangkan di LKPD kalian, paham? Silakan bekerja dalam kelompoknya.
Ibu sambil menilai penilaian kelompoknya, keaktifannya ya. Ya. Ini permasalahannya. Kalian cari jawabannya. Untuk menunjang pertanyaan ini tadi apa? Misalnya, bagaimana konsep larutan elektron non elektrolit? Cari larutan elektrolit apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Diskusikan. Waktunya sekitar 10 menit lagi. Sudah? Sudah. Lagi coba buka video yang ibu kirim, ada linknya di bahan ajar. Ya, ada linknya di situ, coba dibuka. Sesuaikan dengan teori yang di sini, halaman 150. Larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah. Ya, coba. Sudah semua? Sekarang siap-siap kalau sudah semua menyampaikan hasil diskusi kalian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang berkaitan dengan wacana kita pada hari ini. Konsep larutan elektrolit non elektrolit sudah kalian pahami? Sudah. Siapa yang mau menyampaikan? Oh, Vera, silakan Vera. Larutan elektrolit adalah larutan yang di dalamnya terdapat ion-ion yang bergerak bebas juga dapat menghasilkan listrik. Nah, mantap. Yang lain paham, Bintan? Larutan elektrolit adalah larutan yang terdapat ion-ion yang bergerak bebas sehingga larutannya mampu menghantarkan listrik. Kemudian, berikutnya siapa yang mau menyampaikan? Siapa? Jelvi. Silakan Jelvi. Contohnya larutan garam NaCl, NaCl, A+ tambah Cl. Di dalam larutannya garam terurai atau ion menjadi Na+ dan Cl-. Contoh larutan elektrolit adalah senyawa NaCl. NaCl jika dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Nah, ion-ionnya tersebut bergerak bebas sehingga dia mampu menghantarkan listrik. Kalau contoh larutan non elektrolit, berarti senyawanya apa, Bintar? Ada yang bisa menjawab? Contoh senyawa larutan non elektrolit yang ketika dia dilarutkan dalam air tidak menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas. Ada yang bisa memberikan contohnya? Contohnya adalah gula. Gula, rumus molekulnya ada yang tahu? C6 H12O6. Itu adalah molekul gula. Gula ketika dilarutkan di dalam air tidak dapat mengion, berarti dia tidak dapat menghantarkan listrik. Sekarang ibu tanya, larutan elektrolit itu terbagi menjadi 2. Siapa yang bisa menjawab? Oh, ada Dati dan Nanda. Coba Dati, silakan. Larutan elektrik lemah adalah larutan elektrik yang mempunyai daya tahan listrik sangat lemah karena hanya sebagian kecil molekul saja yang berurai dari ion. Kalau elektrolit kuat, siapa? Nanda?
berarti tadi beberapa pertanyaan setelah kalian menyimak wacana tadi sudah bisa dijawab. Sudah bisa dijawab tidak? Bisa. Tadi mengapa larutan atau air sungai dapat menghantarkan listrik? Karena berarti larutan atau air sungai adalah termasuk elektrolit apa non elektrolit? Elektrolit ya, larutan elektrolit berarti larutannya dapat menghantarkan listrik atau tidak? Menghantarkan listrik. Paham tidak konsepnya? Paham. Pengertian larutannya, kemudian mengapa suatu larutan menghantarkan listrik. Bisa ya? Nah, sekarang kita buktikan melalui penyelidikan. Kita akan melakukan praktikum sederhana menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Anak-anak silahkan kalian pasang maskernya, sarung tangannya, kemudian mengambil alat bahan yang ada di belakang yang sudah kalian sediakan. Silakan. Lakukan dengan hati-hati, kemudian sebelum kalian memulai, kita sama-sama memperhatikan prosedur kerja dulu. Aquadesnya juga diambil di belakang. Aquades, masing-masing satu kelompok satu aquades. Ibu minta tolong Hafijah bacakan prosedur kerjanya. Siapkan rangkaian alat yang telah dibuat. 2. Masukkan semua sampel larutan ke dalam gelas aqua atau gelas beker masing-masing sebanyak 50 ml. 3. Celupkan elektroda ke dalam gelas beker yang sudah berisi larutan. Sebelum mencelupkan ke sampel berikutnya, bersihkan terlebih dahulu elektroda menggunakan tisu sampai kering. 4. Amati apa yang terjadi pada lampu dan elektroda. Catat hasil pengamatan kelompok dan masukkan ke dalam tabel pengamatan sesuai dengan larutan yang diuji. Bisa dipahami prosedurnya, Nah? Bisa. Kalian celupkan elektrodanya, ya pintar ya. Kemudian kalau sudah selesai, kalian amati lampunya nyala atau tidak. Kemudian di elektrodanya ada gelembung gas atau tidak. Kalian catat di tabel pengamatan yang ada di LKPD kalian. Paham? Paham. Jangan lupa setelah kalian mencelupkan satu sampel, elektrodanya dibersihkan, dilap, dikeringkan pakai tisu. Bisa dipahami? Bisa. Bekerja masing-masing kelompok. Silahkan, mulai. Menyampaikan hasil dari praktikum kalian. Angkat tangan, kelompok siapa? Kelompok ada? Kelompok siapa lagi? Yang mau maju? Berarti kelompok 1 dipersilahkan maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu temannya, beri semangat. Yang lain tolong perhatikan.
Tuliskan tabel hasil pengamatannya di papan tulis. Ya, sudah selesai dituliskan. Silahkan sampaikan data kalian, bacakan data hasil pengamatan kalian. Yang lain, kelompok lain perhatikan, kemudian bandingkan dengan hasil percobaan kalian. Hasil pengamatan kami dari yang awal, bagian larutan gula, kalau soal uji nyalanya itu dia nggak nyala. Habis itu gelembung gasnya juga nggak, karena dua-duanya enggak. Jadi larutannya itu non elektrolit dan tidak bisa menghantarkan listrik. Habis itu air sungai. Air sungai ini kalau soal uji nyala ini nggak nyala. Tapi kalau gelembung gasnya sedikit, berarti termasuk elektrolit atau elektrolit yang lemah. Itu ada larutan garam, uji nyalanya tuh terang, gelembung gasnya banyak, berarti elektrolitnya kuat. Itu HCl dan coba kami, uji nyalanya tuh terang, gelembung gasnya banyak, elektrolitnya kuat. Habis itu yang KOH, uji nyalanya redup, gelembung gasnya banyak, soal elektrolit berarti dia lemah. Habis itu yang CH3COOH, uji nyalanya enggak, habis itu gelembung gasnya juga sedikit, berarti elektrolitnya lemah, bisa menghantarkan listrik, tapi elektrolitnya lemah. Bagaimana kelompok lain, ada tanggapan? Dari kelompok kami ada perbedaan. Dari hasil pengamatannya kami KOH-nya itu dari uji nyalanya terang, kalau gelembung gasnya banyak. Berarti termasuk elektrolit Wah, kuat. Kelompok lain? Kelompok Abijah? Kelompok David? Kelompok Yeni? Sama atau berbeda? Sama. Kalian semua berarti bisa menyimpulkan yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Berarti ciri-cirinya apa, anak? Misalnya elektrolit kuat, ciri-cirinya apa? gelembung gasnya banyak. Gelembung gasnya banyak, lampu nyala terang. Itu elektrolit kuat. Kalau elektrolit lemah, redup, gelembung gas sedikit. Atau tidak nyala lampu, tetapi ada gelembung gasnya sedikit. Itu juga termasuk elektrolit lemah. Kalau non elektrolit, tidak ada gelembung dan tidak ada nyala lampu. Yang termasuk elektrolit kuat dari hasil percobaan berarti larutan garam, larutan HCl, dan larutan KOH. Berarti bisa juga kalian tadi ada mungkin rangkaian listriknya yang longgar atau sebentar aja mencelupkannya. Sebenarnya KOH berdasarkan teori, KOH itu adalah larutan elektrolit kuat. Berarti contoh elektrolit kuat ada berapa larutan? 3. Apa saja? Ya. Kemudian elektrolit lemahnya berarti larutan air sungai, CH3COOH, 2 sampel larutan. Yang non elektrolit larutan gula. Nah, sekarang kenapa air sungai atau pada saat banjir itu dipadamkan aliran listriknya? Karena itu sangat berbahaya. Kalau air kolam ikan larutan elektrolit nggak? Tidak. Kalau di situ, ini dia air sungai Mertapura. Kemudian air kolam ikan ada yang elektrolit, ada yang menghasilkan gelembung. Ada tadi kelompok berapa? Kelompok David ada sedikit, berarti dia elektrolit lemah di sini ya. Tetapi pada saat banjir melanda itu banyak menyebabkan orang konslet atau kesetrum. Itu karena apa? Ya, airnya banyak. Ya lo berarti ion-ionnya juga banyak yang bergerak bebas. Kemudian arus yang diberikan juga besar. Satu kabel yang besar itu putus misalnya,
terkena air banjir, nah semuanya bakal kena atau di sekitarnya. Arus yang dibikin besar. Kalau kita kan selama percobaan baterainya harusnya cuman kecil lah. Terima kasih kepada kelompok yang sudah maju. Beri tepuk tangan, Sinar. Kalian bersiap masuk ke kuisis. Kita tes soal objektif. Mengerjakannya masing-masing. Kada boleh bercontekan. Buka dulu internetnya. Sudah bisa dibuka belum? Bisa Chrome, bisa Mozilla. Sudah? Sudah masuk? WB? Nah, itu kode gamenya nanti. Ada Hafiza, Widya, Adel, dan ini siapa? Ya, Fatimah. Yang benar 4, Fatimah ya. Beri tepuk tangan yang benar semua. Beri tepuk tangan. Bagi yang nilainya masih di bawah, masih rendah, nanti kita ada kesempatan buat remedial. Oke ya, tetap semangat. Oke, kita siap-siap buat kesimpulan. Waktunya sebentar lagi habis pembelajarannya. Siapkan buat kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bersedia mau menyampaikan? Siapa mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Angkat tangan. Ya, Adel, Zairina, kemudian ada Yeni, ada banyak sekali yang mau menyampaikan. Silakan Rafli, apa yang bisa kalian simpulkan pada pembelajaran pada hari ini? Lautan elektronik adalah lautan yang dapat membentuk ion dalam lautnya sehingga lautan dapat menghasilkan listrik. Sedangkan lautan elektronik adalah lautan yang tidak dapat membentuk ionnya dalam lautnya sehingga lautan tidak dapat menghasilkan listrik. Itu pengertian elektrolit dan non elektrolit. Kemudian larutan elektrolit terbagi menjadi 2, apa saja? Coba ya nih. Elektrolit terbagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat adalah larutan yang mempunyai daya tahan listrik besar karena seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion. Kalau elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang mempunyai daya tahan listrik lemah karena hanya sebagian kecil molekulnya saja yang terurai menjadi ion-ion. Ya, Mbak Zarina, larutan apa saja? Misalnya yang contoh atau larutan yang termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Larutan elektrolit dan non elektrolit. Larutan elektrolit berarti mampu menghantarkan listrik karena terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Molekulnya terurai. Nah, jika dalam larutan misalnya ada larutan NaCl, larutan garam, itu jika dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan
ion NH+ dan Cl-. Itu yang menghantarkan listrik. Ya, mantap. Dari elektrolit kuat itu loh, kalau dari uji nyalanya terang, terus itu dari gelembung gasnya banyak. Ya. Kalau yang elektrolit lemah, cahayanya redup, Ya. terus itu gelembungnya Sedikit atau kayak gelembungnya sedikit. gelembungnya sedikit, cahayanya rendah. Ya, tidak ada tidak ada cahaya. Ya, betul. Elektrolit cahaya rendah, gelembungnya tidak ada juga. Yaitu larutan non elektrolit. Paham semuanya? Paham. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Anak-anak, waktu pembelajaran kita sudah hampir habis. Minggu depan kita belajar tentang materi konsep dasar kimia. Insya Allah kalian tetap semangat belajarnya? Hari ini kita tidak ada PR dulu. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.